Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani dengan NIM 0305192031 dari jurusan Pendidikan Matematika 5. Nah, di sini saya akan menjadikan hasil proposal saya dengan judul Analisis kesulitan siswa dalam pembelajaran pengoperasian aljabar berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 MTS 3 Medan. Ini merupakan syarat dari tugas seminar matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Salama Boruginting MPD. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam dunia pendidikan, pada dasarnya saat ini sangat banyak ditemukan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Masalah tersebut biasanya dialami oleh peserta didik maupun bagi pendidik sendiri. Dalam situasi tertentu, kadang-kadang individu dihadapkan pada kesulitan yang bersumber dari dalam dirinya. Masalah-masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada dalam dirinya, misalnya konflik yang berlarut-larut, gejala-gejala frustasi atau neurosa yang merupakan salah satu sumber timbulnya masalah pribadi. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Pertama, apakah pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir siswa kritis siswa kelas 7 MTS 3 Medan? Kedua, apakah pengaruh belajar berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 MTS 3 Medan? Ketiga, ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mendapatkan pelajaran matematika melalui metode pemecahan masalah secara langsung dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pengajaran dengan metode secara konvensional. Keempat, kemungkinan pengajaran matematika terutama materi pengoperasian aljabar dengan bentuk pemecahan masalah dengan menjadikan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajar dalam memberikan ilmu kepada peserta didik. Kelima, adanya kemungkinan kurang tepatnya seorang guru dalam memberikan dan menggunakan metode pembelajaran dalam menyampaikan pokok pembelajaran materi pengoperasian aljabar akan mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya itu adalah batasan masalah. Dari identifikasi masalah dapat dikaitkan secara terarah, maka penulis membatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, motivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang dimaksud adalah meliputi perasaan senang, kemauan, perhatian, konsentrasi, dan kesabaran siswa dalam belajar matematika. Yang kedua, prestasi belajar matematika. Prestasi belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah prestasi yang didapatkan siswa dalam memahami materi pengoperasian aljabar. Ketiga, metode pengajaran. Pada penelitian ini akan menggunakan metode matematika dengan pendekatan pemecahan masalah untuk kelas eksperimen dan pendekatan konvensional untuk kelas kontrol. Masalah pertama, apakah kemampuan berpikir kritis matematika siswa dapat mempengaruhi sikap positif siswa? Kedua, bagaimana penggunaan strategi konflik kognitif dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematika siswa MTS 3 Negeri Medan? Ketiga, apakah pengaruh mode pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah secara langsung terhadap prestasi belajar matematika peserta didik pada materi pengoperasian aljabar? Keempat, bagaimana pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah secara langsung dan motivasi belajar peserta didik terhadap prestasi belajar matematika? Kelima, apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika peserta didik? Masalah pertama, kemampuan berpikir kritis matematika siswa dapat mempengaruhi sikap positif siswa. Kedua, penggunaan strategi konflik kognitif terhadap mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematika siswa MTS Negeri 3 Medan. Ketiga, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika peserta didik pada materi pengoperasian aljabar. Keempat, agar mempengaruhi pengaruh dari interaksi pengajaran dengan pendekatan pemecahan masalah secara langsung dan motivasi belajar peserta didik terhadap prestasi belajar matematika. Kelima, ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika peserta didik. Manfaat penelitian. Pertama, bagi peneliti sangat diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta wawasan dalam bidang, khususnya bidang penelitian kuantitatif, dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dalam praktek menghubungkan dengan faktor kenakalan siswa terhadap hasil belajar. Kedua, penelitian selanjutnya. Penelitian ini hendaknya dijadikan pedoman pengetahuan dan bahas
bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Ketiga, bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ataupun sekolah. Semoga penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan dan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di masa yang akan datang bagi peserta didik maupun mahasiswa bidang studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kajian teori. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Nah, banyak guru baik guru sekolah dasar, guru sekolah menengah pertama maupun guru sekolah menengah atas yang menggunakan berbagai model pembelajaran sebagai upaya strategi dalam mengajar. Hal ini sejalan dengan kerangka kontekstual yang menggambarkan proses sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi rencana para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kedua, pembelajaran berbasis masalah. Model Problem Based Learning atau PBL, yaitu model pembelajaran yang di dalam melibatkan sasaran didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode sehingga siswa diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan teori di atas, siswa MTS negeri dapat menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Metode ini bertujuan agar siswa MTS memiliki rasa tanggung jawab mandiri, terbiasa mengambil inisiatif, dan terampil menggunakan pemikiran kritis dalam memecahkan masalah. 3. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Barat menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, siswa diberikan permasalahan oleh guru. Kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Ketiga, siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. 4. Siswa kembali kepada kelompok semula untuk melakukan tukar informasi pembelajaran teman sejawat dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kelima, siswa menyajikan solusi mereka temukan. 6. Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. 4. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Yang A. Memecahkan masalah problem atau solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. B. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang C. Memecahkan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang D. Memecahkan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang E. Memecahkan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab dalam mempelajarinya akan dilakukan. Yang F. Melalui pemecahan masalah bisa mempertimbangkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa. Yang G. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang H. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 5. Pengertian pembelajaran matematika. Matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep yang tersusun secara hierarkis dan penalaran deduktif yang telah dipelajari berhubungan dengan konsep selanjutnya. Sifat matematika yang abstrak membuat siswa cenderung kesulitan dalam memahami materi matematika. Dalam praktek pembelajaran, kesulitan belajar matematika dialami oleh siswa baik kemampuan tinggi, sedang, rendah. Hal tersebut ditandai dengan ketidakkemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dengan benar. 6. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Abdul Rahman dinyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam belajar. Hal ini berarti kesulitan yang mengandung makna sulit berbuat sesuatu, yang berarti suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, di mana kesulitan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kesulitan belajar, yang berarti kesulitan tersebut mengarahkan kepada aktivitas belajar. 21.3 Kemampuan berkritis siswa. Menurut Suryani DKK, mendefinisikan kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir reduktif dan berasal dalam mengambil keputusan. Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif menyebabkan kurang seimbangnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikologi siswa. Sebagian besar dari siswa juga tidak mampu menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan atau dipergunakan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara tentang masalah yang akan diteliti.
sehingga memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah X, adalah pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif siswa dan kemampuan berpikir kritis yang merupakan variabel terikat. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono, hipotesis penelitian diartikan sebagai jadwal sementara terhadap rumusan masalah penelitian dengan pembuktian kebenaran melalui data yang terkumpul berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian ini. Pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan strategi kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di MTS Negeri 3 Medan yang beramatkan di Jalan Melati 13 nomor 220 Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTS Negeri 3 Medan, terdiri atas 3 kelas yang berjumlah 95 siswa. Kedua, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian berpengaruh pelajar berbasis masalah strategis kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sebanyak 34 siswa. Definisi operasional. Penelitian kuantitatif harusnya mampu memberikan penafsiran yang sama terhadap variabel yang diteliti. Hal tersebut untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti yaitu pembelajaran berbasis masalah X dan strategi kognitif X1 serta kemampuan berpikir Y. Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat ukur untuk mengatur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ada 3, yaitu angket, lembar observasi, dan tes. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan tes. Keenam, teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian dan hasil analisis yang ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik, deskriptif, dan uji persyaratan analisis. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mengharap kritik dan saran dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.